tidak membenci, tapi sudahkah mencintai? Pembacaan Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Seorang teman bercerita, ia dipanggil direkturnya dan dituduh melakukan hal tidak etis karena mengambil keuntungan pribadi. Ia sudah menceritakan duduk persoalan sebenarnya, namun sang direktur lebih percaya pada laporan yang diterimanya. Direktur ini baru setahun menjabat dan memang tidak suka dengan teman saya yang telah belasan tahun mengabdi. Begitu mendapat laporan, ia langsung memanfaatkannya dan menutup telinga atas segala penjelasan. Rasa tidak suka kepada seseorang seringkali akan mudah disulut dan bahkan mencari-cari celah kesalahan, serta selalu mempertanyakan apapun yang dilakukan. Seperti imam-imam kepala, sudah lama membenci Yesus. Jadi, ketika mereka masuk ke bait Allah dan melihat Yesus mengajar, mereka mempertanyakan atas kuasa mana dan dari siapa Yesus mengajar dalam bait Allah. Para imam ini pastilah pernah mendengar segala mukjizat yang Yesus lakukan selama 3 tahun terakhir, baik di Galilea maupun sepanjang perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Orang biasa saja mendengar kabar akan kiprah Yesus, lalu berbondong-bondong mengikutinya untuk disembuhkan dan mendengar pengajarannya. Namun karena dikuasai rasa benci dan kedegilan, para imam memilih tidak percaya, serta selalu mempertanyakan apa saja yang Yesus buat dan lakukan. Sebagai muridnya, kita diajak untuk semakin mengenal dan mencintai Yesus, agar tidak seperti imam-imam kepala yang selalu berprasangka buruk terhadap Yesus. Bila kita sering menutup hati terhadap surat Allah, jarang berdoa, malas membaca firman, memilih tidak aktif dalam kegiatan lingkungan, atau menghindar ketika diajak ikut kegiatan gereja, bagaimana kita bisa mengenal dan mencintainya? Masa Advent minggu ketiga ini adalah saat yang tepat kita merenungkan kembali apakah kita sungguh-sungguh mencintainya. Siapkah kita mengakui segala dosa
dan kekurangan kita di hadapannya, agar kita dapat menyambut kelahiran bayi Yesus dengan penuh cinta. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajak aku untuk merenungkan seberapa besar cintaku kepadamu. Ampunilah aku atas segala kebodohan dan kesombongan, sehingga aku lalai terhadap segala bisikan-Mu. Amin.